Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi 'allama ma zahara minna wa ma yakhfa. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kami muliakan yang kami hormati buya kami, pimpinan kami, membimbing kami baik di pesantren maupun di MPU. Moga-moga doa bersama ya Allah atau Allah waqa'at. Moga-moga Allah panjangkan sehatkan umur sida insyaallah. Amin. Yang kami muliakan, kami hormati Sohibul Baik. Dalam hal ini adalah Abu yang kita juga di pesantren ini, pembimbing kita, mursyid kita yang insya Allah istiqomah dalam amanah tugasnya insya Allah. Amin. Dan rekan-rekan dari MPU dalam hal sosialisasi tausiah dan fatwa MPU, mudah-mudahan juga diberikan kesehatan, keselamatan. Amin Allah. Dan yang kami cintai, kami sayangi, ya adik-adik sekalian, adik-adik santri yang insya Allah juga istiqomah dalam riyadhah tarbiyah. Semoga terus berjuang, moga-moga mendapatkan hasilnya insya Allah. Amin. Adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini saya ngebahasnya langsung poin tausiah MPU supaya jelas pokok persoalan. Di MPU kita punya ada namanya tausiah dan ada namanya fatwa. Tausiah itu melahirkan rekomendasi hukum, lalu fatwa itu menjadi jurisprudensi, menjadi aturan hukum. Jadi mudah-mudahan ini bisa sampai maknanya. Nah, hari ini kita mau sosialisasikan tentang tausiah MPU tentang bahaya narkoba, hukum dan bahaya narkoba. Ada 2 poinnya dalam tausiah itu. Tausiah ini bernomorkan nomor 11 tahun 2012. Jadi dijadikan sebagai pijakan rekomendasi hukum bagi aparatur negara dan bagi juga tokoh-tokoh masyarakat, apalagi generasi-generasi masyarakat. Hari ini segmentasinya adalah kita santri, santriwan, santriwati. Yang poin tentang yang pertama kita tidak bahas karena aparatnya tidak ada di sini, polisinya tidak di sini, tentaranya tidak di sini, lain bagian. Nah, yang di bagian kita ini yang kita mau bahas supaya sampai tausiah MPU itu ke dalam pikiran dan imajinasi kita sebagai pakar-pakar dalam pergaulan kita. Nah, apa itu tentang hukum dan bahaya narkoba? Hukum sebagai pijakannya, bahaya narkoba sebagai kewaspadaannya. Hukumnya jelas bahwa mungkin tak perlu dirinci pun hukum bahaya, hukum narkoba haram. Jadi hukumnya haram jelas karena mudarat dan sebagainya. Bahayanya, nah ini yang perlu kita dudukkan dulu, bagaimana model narkoba itu kemudian merusak baik akal dan mental, kemudian baik rohani dan jasmani,
sehingga merusak masa depan yang lebih luas. Adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pertama, narkoba itu adalah satu benda, satu barang yang mulai merusak sistem tubuh. Nah, pusat pertama yang dirusaknya adalah akal kita, cara berpikir kita, yaitu dari saraf-saraf otak, yang itu sebagai modal dalam beragama, berbangsa dan bernegara. Nah, ini modalnya. Nah, kalau modal ini sudah putus, tak bisa diharapkan lagi. Apalagi adik-adik sebagai generasi selanjutnya, tongkat estafet akan diberikan kepada adik-adik sekalian, dan masa depannya lebih cerah lagi, masa depannya lebih luas lagi. Ini harus bermodalkan sehat akal dengan melalui hifzul akal, menjaga akal itu agar terbuka, baik mindsetnya, cara berpikirnya, kemudian nalarnya. Nah, ini harus sehat. Ada pepatah atau mahfuzat dalam pesantren modern, al-aql salim bi jismis salim. Akal yang sehat terdapat dalam tubuh yang kuat juga yang sehat. Nah, narkoba ini merusak dua-duanya, merusak akal dan merusak jasmani. Nah, ini pertama yang diserang otak, baik bentuk cairan ataupun bentuk udara yang dihirup, atau bahkan dengan yang dihisap, atau bahkan yang dikonsumsi melalui yang benda padat, pil dan lain sebagainya. Itu akan merusaknya. Yang diserang pertama kali akal, maka disebut khamr dalam Al-Quran. Khamr itu bukan terjemahan Arab, bukan terjemahan tua, tapi khamr itu adalah yang menutupi akal kita. Kebodohan saja menghijab akal, apalagi narkoba. Narkoba bukan lagi menutupi kebodohan kita, dia bahkan merusaknya sehingga tak bisa membedakan hak dan batil. Nah, ini berat. Kalau sampai terkena itu, pertama yang rusak adalah otaknya, kemudian dia akan merusak tubuhnya. Nah, ini bahayanya. Supaya kita kenal narkoba itu. Kalau jenisnya banyak, intinya tidak pun kita detail dalam mengenali contoh-contoh narkoba, tapi setidaknya dengan yang sudah ditentukan oleh undang-undang, fatwa, tausiah, itu sudah bisa jadi patokan untuk menjauhi. Kenapa demikian? Terutama bagi adik-adik santri, generasi Qurani Islami bagi negeri, ini adalah sesuatu yang perlu dijaga. Kalaulah terkena na'udzubillah dari kepada orang tua, tak ada efek yang terlalu berbahaya. Karena walaupun tidak kena narkoba, tetap pikunnya kalau udah uzur. Tapi kalau yang mudah kena, Bung Karno menyebut bahwa generasi muda adalah generasi bangsa. Tak pernah kita dengar dalam masa-masa perjuangan, baik perjuangan agama, bahwa disebut bapak-bapak generasi juang bangsa, tidak ada. Pasti generasi muda. Nah, ini adik-adik yang masih muda begini, yang masih belia, sehingga masih sehat akalnya dan sempurna akalnya, barulah bisa kemudian menentukan masa depan. Narkoba ini merusak masa depan. Itu lompatannya. Tapi step by stepnya, prosesnya, dia merusak dulu dengan pola-pola yang ada, pola-pola hidup, pola-pola ketergantungan dan kecanduan. Hingga itu awalnya
tidak pernah berhenti, pasti bertonton. Ada orang sekali ngisap pasti tidak hobi lagi, kalau sekali dia ingin 2 kali, dan dosisnya akan bertambah. Dosis itu bertambah, kemudian dia akan menguras seluruh saraf dan tubuhnya tadi, sehingga dia akan terguncang dalam istilah sakau, berbusa mulut, kejang-kejang tubuhnya, berbayang pandangan, halusinasi ketinggian. Ya macam orang menghayal di WC, keluar dari WC seolah-olah juga jadi presiden. Halusinasi. Dan itu pun sangat dibenci dalam agama. Tulul amal, itu mengeraskan kalbu, terlalu panjang angan-angan. Dan salah satu efek sabu itu orang berangan-angan, dia akan membayangkan tapi tak ada melakukan apa. Intinya adik-adik santri sudah dalam posisi yang tepat, pergaulan yang benar, maka kalau boleh dibilang, kalau ini dikatakan sebagai posisi yang darurat, kalau istilah TNI Polri siaga 1, maka sebaiknya jangan pernah keluar dari pesantren, sebaiknya menjauhi teman-teman yang tidak jelas aktivitasnya. Aktivitas positif itu yang akan menjaga kognitif, cara berpikir kita positif. Kalau aktivitas kita negatif, maka arahnya akan mengkonsumsi hal yang negatif. Satu contoh, kenapa Rasul larang begadang? Kalau bahasa Roma Irama, jika tak ada perlunya jangan begadang. Salah satu efeknya adalah dia akan mulai mencari-cari kepuasan yang itu berangkat dari nafsunya, tidak dari akalnya. Ada lagi contoh di kota besar, broken home. Efek juga ini, putus cinta bagi anak muda. Efeknya terkena narkoba, keputusasaan, walatai asumnya rahillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Adik-adik santri mungkin tidak sampai ke derajat itu. Saya pernah ngajar di ITB Bandung. Itu sistem pendidikan ITB itu standar internasional satu-satunya di Indonesia, mengalahkan UI. UI belum masuk standar internasional, hanya standar nasional dan UGM itu. Tapi ITB, Institut Teknologi Bandung, itu standarnya internasional. Bukan lagi orang Indonesia yang belajar di sana, tapi luar negeri yang datang ke sana. Bagaimana standarnya? Ini ketika tidak kuat mental, bahwa jika turun IP namanya, indeks prestasinya, maka mereka sampai bisa bunuh diri. Naudzubillah. Kenapa itu? Karena hampa jiwa. Kalau orang-orang seperti ini terkena pergaulan bebas dengan narkoba, dia akan melarikan masalah-masalah, problem-problem hidupnya dengan pengaduannya terhadap narkoba, yang setidaknya dia malas berpikir, sulit berpikir, akhirnya hendak membunuh cara berpikir. Nah, kalau kita tidak melakukan hal-hal yang positif, arahnya pasti kamar sebelahnya, yaitu negatif. Nah, negatif itulah yang mengarahkan hal-hal yang berbau narkoba, mencoba bahwa keputusasaan tadi diobati dengan sejenak ekstasi, narkoba, minum-minuman, seolah-olah dengan itu dia hilang masalah. Itu bukan menghilangkan masalah, justru itu masalah baru yang akan datang. Nah, dari sekalian, intinya posisi kita yang positif inilah yang coba kita sebarluaskan, minimal secara moral, namanya domiru ijtimaiyah, moralitas lingkungan sebagai pagar terhadap tatanan sosial kita. Moralitas lingkungan, kita saling jaga, saling ingat. Bukankah Al-Quran mengatakan watawassaw bil haqq watawassaw bis. Kalau giliran teman sedang terpuruk, jangan jauhi, dampingi. Itu cara kita.
tatanan Islam, menjaga kebersamaan agar selamat min syarrid dunya wa adzabil akhirah. Insyaallah mudah-mudahan dengan tetap saja berjalan istiqomah, insyaallah tak ada yang hanya stuck, tak ada hanya berhenti di tengah jalan. Insyaallah falyazdad akan terus bertambah dan insyaallah itu salah satu makna berkah ziyadatul khair. Dan dengan berkah itulah kita berharap semoga kita terhindar dari bahaya-bahaya pergaulan bebas, salah satunya narkoba, dan mudah-mudahan juga bisa kita menyebarluaskan sebagaimana makna Islam rahmatan lil alamin. Insyaallah istiqomah dalam riyadhah tarbiyah, mudah-mudahan itu salah satu penjagaan diri dari bahaya narkoba. Mungkin dari saya cukup sekian, dan waktu kita boleh berdialog kemudian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kebanyakan salahnya tolong dikurangi. Kalau banyak kali kekurangannya tolong ditambahi. Semoga sempurna sebagai bekal diri insyaallah. Amin. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.